harus melalui aplikasi. Kira-kira sejauh mana sih Pak Bapak mengetahui hal ini Pak? Ya, kalau secara kacamata pandangan saya sebagai Dewan Penasehat Partai Perindo, saya melihat masih ada carut marut di situ terkait dengan sistem yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten. Maka ke depan, artinya perbaikan-perbaikan itu harus dilakukan. Di antaranya bagaimana artinya pemerintah daerah itu melakukan pijakan-pijakan terkait pembangunan. Itu kan tidak ada lagi keberpihakan kepada pihak-pihak yang memang dalam artian mari kita utamakan pengusaha lokal, pengusaha daerah, itu yang terpenting karena biar bagaimanapun pengusaha daerah ini kan bayar pajak. Pengusaha daerah bayar pajak, kemudian tiba-tiba sekarang ini dari mana-mana datang untuk mengambil bagian daripada APBD Kabupaten Bogor yang seharusnya pemerintah daerah itu bisa orkestranya itu bisa berjalan dengan baik gitu. Itu kan bagaimana caranya? Dengan bersinergi dengan berbagai pihak sehingga pembangunan daerah di Kabupaten Bogor ada rasa memiliki oleh warga Kabupaten Bogor, bukan oleh warga luar yang tidak hanya sebatas mencari uang. Nanti kalau kita bicara kearifan lokal, maka pengusaha Kabupaten Bogor lah yang punya tanggung jawab. Karena biar bagaimanapun tidak semata-mata keuntungan yang diambil, tetapi tanggung jawab moralitas dia sebagai pengusaha Kabupaten Bogor. Ya, terus kita bergeser tentang di mobil pembangunan Pak. Pak, terkait masalah pembangunan ini, nah, pemerintah Kabupaten Bogor melalui DPKTP itu pekerjaan normalisasi yang senilai Rp 11 miliar lebih. Nah, itu yang berita berkembang adalah bahwa apakah betul proyek ini titipan dari salah satu atau oknum anggota dewan. Yang kedua, apakah ini ada jaringan kuat dari yang pemerintahan sebelumnya atau sebaliknya pemerintah sekarang mengetahui. Nah, seperti apa Pak? Nah itu tadi akibat saya melihat tidak on the track-nya pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Harusnya kan on the track. Boleh lah artinya di dalam kaitan kearifan lokal itu dipakai. Dengan cara apa? Dengan on the track. Gitu kan. Karena ada klarifikasi terkait dengan lelang WLP ini tentunya standarisasi yang sudah diatur menurut peraturan presiden maupun peraturan kementerian bidang masing-masing, sehingga itu harusnya diikuti. Bukan melakukan pembiaran terkait dengan hak-hak administrasi. Ya, berarti disinilah letak daripada ketidakjelian pemerintah Kabupaten Bogor. Ya, kira-kira begitu ya Pak ya. Ya. Nah, terus harapannya Pak untuk pemerintah Kabupaten Bogor ke depan, seperti apa nih Pak harapannya Pak? Harapan saya sebagai Dewan Penasehat Partai Perindo Kabupaten Bogor berharap mari kita bersama-sama melakukan pembangunan untuk Kabupaten Bogor sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Bogor yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan. Jadi saya berharap ke depan itu pemerintah daerah harus on the track di dalam rangka supaya adanya transparansi publik. Jangan pernah ada istilah kungkaliku, baik pengusaha, baik dinas maupun WLP itu sendiri. Itu saya hal ini coba diperbaiki dengan berkoordinasi dengan berbagai pihak sehingga tidak ada lagi timbul kerugian-kerugian kelak di kemudian hari. Karena dampaknya akan besar, dampaknya akan luas kepada sektor pembangunan. Kenapa saya katakan demikian? Anda bisa bayangkan 20% itu layak dimenangkan oleh ULP. Sebetulnya itu standar yang menurut saya akan menurunkan kualitas dan kuantitas. Maka ULP itu harus cermat, harus bisa melihat bahwa tidak melulu 20% itu dianggap layak, tetapi kan ada yang namanya responsif.
terendah tapi responsif. Karena kalau kita mengacu kepada angka yang begitu besar, artinya kualitas dan kuantitas yang disuguhkan oleh pemborong itu pasti akan merugikan rakyat. Karena apa? Dengan menyusut harga bahan yang sekarang ini yang tidak menentu. Kemudian turunlah pengusaha itu di dalam lelang 20%, makanya akan jadi apa? Mari kita kembali kepada norma-norma yang saya bilang tadi. Saya berharap kepada WLP kiranya mampu dengan cermat dan jeli untuk melihat sisi progresif, bukan semata-mata 20% itu dimenangkan. Dan saya yakin tahun ini akan terjadi banyak persoalan-persoalan karena turunnya itu tadi 20% ini kan bukan ambang batas, tapi justru kerusakan-kerusakan. Dengan apa? Dengan mutu dan kualitas yang tidak baik. Itu Bang. Berarti secara tidak langsung pemerintah Kabupaten Bogor sama halnya pemerintah Kabupaten Bogor sebelumnya. Kira-kira Saya melihat ya memang itulah yang terjadi. Saya tidak menutup mata, kebetulan saya sendiri juga sebagai pengusaha yang bisa saya memahami itu, tapi saya melihat semakin kesini kok semakin jauh dari harapan. Bagaimana Kabupaten Bogor menuju kabupaten termaju di Indonesia kalau kualitas dan kuantitas dan sumber daya manusia di SDM yang ada di wilayah pemerintah daerah sini pemerintah daerah Kabupaten Bogor tidak mau merokok. Bertanya satu hal Pak, terkait masalah normalisasi segmen 2 di Kalibaru Timur Pak. Seperti apa Pak proyek normalisasi dari DPKPP Pak? Iya, Iya, itu kan 11,5 Pak. iya, kenapa? Iya, itu kami kan investigasi, Iya. kami punya bahan. Jadi apa namanya di CP Abadi itu di alamat itu masuk gang Pak. Oh, ya nggak apa-apa nih. Nah terus kemudian di pekerjaannya bukan CP Abadi Pak. Oh, itu mah. Kira-kira gimana, nanti kita Pak? cek lagi lah. Oh siap. Jadi kalau itu yang penting saya sih profesional sesuai aturan dan selesai. Oh oke. Jangan dicari kemana-mana.